Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Wah, udah 4 hari 5 hari aku nggak ngonten ini ya, karena saking sibuknya di konveksi ya. Ini bulan-bulan ini memang sibuk-sibuknya aku di konveksi ya teman-teman. Ini bulan Juni Juli itu emang lagi banyak-banyaknya pesanan. Jadi mohon maaf kalau sampai 4 hari 5 hari aku nggak ngonten ini. Oke. Konten saya yang terakhir itu ada yang komen begini, komenannya, udah Henry, dia mengomeni kontenku yang 5 hari yang lalu ya. Itu dia komen begini, komentar ini dari Subari strip Eki 5 oi. Komentarnya begini, udah Henry, menurutku F dan Yun gak ada titik temu dalam dugaanku, masalahnya di keluarga F. Allahua'lam. Menurut dia, kalau aku kan kontenku ya pasti menjelaskan kode-kode hubungan Iyun dan Fauzana, dan saya sampai saat ini masih beranggapan mereka itu nggak pernah putus, nggak pernah break, istilahnya. Mereka bahkan menurut saya, dalam analisa saya, mereka itu udah tunangan teman-teman. Cuman memang dibuat seolah-olah hubungan mereka tuh putus di media sosial. Karena apa ya, udah sering juga aku jelasin kenapa hubungan mereka disembunyikan di depan teman-teman semua, di depan sosmed. Itu kenapa disembunyikan, udah tak jelasin di sebelumnya itu alasan logisnya seperti apa. Nah, ini ada yang komen begini, yang tadi yang tak jelaskan. Menurut dia, menurut Pak Subari ini, hubungan F dan Mas Iyun itu, hubungan Fauzana ini maksudnya ya, hubungan Fauzana dan Iyun itu nggak ada titik temunya. Dalam dugaannya masalahnya di keluarga F, di keluarga Fauzana. Nih, nanti akan aku jelaskan analisa saya berdasarkan sisi budaya, sisi rasional juga seperti apa nih. Untuk pembukaan kita lihat dulu aja kode-kode terbaru lagi dari timur, dan dari pihak timur aja dulu ya. Ini ya, saya carikan dulu videonya. Ini ya baru sekitar 1-2 hari yang lalu ini. Oke lah, coba kita lihat kekuatannya Iyun ya. Nah, tapi ada di rumah Surabaya apa di Jakarta? Bapak, Assalamualaikum. Ini ya. Makan malam. Tuh. Monggo sareng-sareng teman-teman semuanya. Oke ya. Itu ya kode. Aduh. Ini sebenarnya udah banyak ya kode-kode dari hubungan mereka ya. Oke, saya flashback dulu. Ini kenapa kok Mami Hesti, itu kan Mami Hesti ya, di akunnya Mami Hesti itu tiba-tiba memutar lagu Fauzana yang itu, yang Cinan Bana, yang lagu yang diinstruksikan langsung oleh Mas Yun untuk ditrendingkan. Nah, sebenarnya waktu Iyun dan Aulia itu diisukan dekat sama Mas Iyun, waktu Aulia diisukan pacaran dengan Mas Iyun itu sebenarnya juga udah posting bahkan sampai 3 kali di akunnya lagu-lagu Fauzana. Itu Mas Iyun sendiri yang memposting. Teman-teman bisa cek sendiri di historinya Oscar Fram, sama di IG-nya Mas Iyun sendiri. Itu memposting lagu-lagu Fauzana. Nah, itu Iyun, dari sisi Iyun sendiri, itu langsung dari Iyun sendiri. Nah, kemudian dari Rido, adiknya sendiri, itu juga pernah di live-nya Rido itu menyanyikan lagu Cinan Bana, lagunya Fauzana juga. Nah, itu adiknya sendiri kasih kode lagi. Terus yang ketiga, pas Roni ketua Sobat Ngarit yang baru,
live dengan Iyun dan Papi Tomli itu juga memutar lagu ciptaan Fauzana sendiri, lagu Basaraka di Tangan. Itu diputar lagu itu dan Iyun mendengarkan itu. Jelas Iyun terlihat di sana waktu itu tersipu malu ya. Dia kayak menghindar-hindar gitu kan. Nah, terus yang dari Papi Tomli juga itu waktu live-nya juga memutar lagu Fauzana. Nah, terus ini yang terbaru yang tadi videonya teman-teman lihat, ini sekitar 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Itu Mami Hesti itu di live-nya dengan Mas Iyun itu memutar lagu Fauzana juga. Udah banyak kan, Iyun, Rito, Mas Roni, Papi Tomli dan Mami Hesti itu semua udah kasih kode yang sebenarnya udah sangat jelas gitu ya teman-teman. Udah sangat jelas sebenarnya mereka itu, Iyun Fauzana itu sebenarnya masih berhubungan di belakang layar. Kalau misalnya ada orang beranggapan itu mungkin keluarga timur mungkin cuma untuk cari follower atau ontran-ontran supaya viewersnya naik lagi atau FYP. Nah, saya jelaskan teman-teman, kalaupun misalnya kalau hubungan dan Iyun itu dan hubungan Iyun dan Fauzana itu benar-benar bubar, harusnya dari pihak keluarga Fauzana itu secara rasional harusnya mereka itu ya nyindir keluarga timur. Kenapa kok masih membawa-bawakan lagu mereka? Itu minimal seperti itu kan, nggak ada yang nyindir juga. Nah, untuk teman-teman ketahui kok dari pihak keluarga barat pun ya, pihak Fauzana pun itu malah semakin kesini semakin mendekat ke Jawa. Maksudku, Fauzana akhir-akhir ini di live-nya itu banyak menggunakan kata-kata bahasa Jawa teman-teman. Bahkan balas-balesin komentar itu pakai bahasa Jawa teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat sendiri ketika Fauzana jualan baju bekasnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah, bisa cerna sendiri seperti apa. Bahkan Laila, saudaranya Fauzana, pada waktu making kaos itu, making baju yang mau dikirim ke pembeli, itu dia masih memakai baju Deli Wafa. Laila itu yang itu ya masih saudara sama Fauzana. Itu kalau kulihat-lihat Laila itu sebenarnya kayaknya dari panggilannya kan Cukuniang, itu sepertinya Laila itu bibinya Fauzana jatuhnya, walaupun usianya jauh lebih muda dibandingkan Fauzana ya. Nah, oke. Saya akan jawab pertanyaan dari berikutnya. Saya akan jawab pertanyaan dari Pak Subari ya, Pak Subari, yang menurut dia Fauzana dan Iyun itu nggak ada titik temu. Dugaannya masalahnya di keluarga Fauzana. Oke, saya akan jelaskan seperti janji saya di depannya. Gini teman-teman, Fauzana itu di keluarganya itu, kalau teman-teman bisa lihat secara mata telanjang, Fauzana itu siapa sih? Kalau kita bisa lihat statusnya apa? Statusnya kalau kita lihat Fauzana di dalam keluarganya itu penyangga ekonomi paling utama di keluarganya. Secara logika benar apa enggak? Dirasional aja, Fauzana itu penghasilannya dari siapapun di keluarganya, di rumahnya itu paling besar. Walaupun ibunya punya usaha pelaminan, tapi kira-kira dari usaha ibunya yang pelaminan itu, siapa penghasilannya yang paling besar? Siapa yang paling banyak menghasilkan uang di keluarganya? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri lah ya. Secara kasat mata jelas Fauzana, uangnya yang paling banyak di atas rumah itu. Terus bapaknya sendiri, aku kurang paham ya, tapi ada yang bilang bapaknya Fauzana itu pekerjaannya sebagai di KUA, katanya ada desas-desus seperti itu. Aku
belum bisa memastikan, tapi kalaupun ayahnya Fauzana bekerja di KUA, itu juga secara rasional itu jelas yang paling banyak uang, yang jadi tonggak utama ekonomi di keluarganya itu Fauzana, teman-teman. Ya, artinya apa? Dari penjelasan saya, artinya apa? Artinya dia Fauzana itu punya semacam punya kekuatan ekonomi, kekuatan kemandirian, teman-teman. Nah, ketika orang itu punya kekuatan ekonomi, ketika dia punya kekuatan kemandirian di dalam keluarganya, secara rasional ini, teman-teman, nggak hanya di Pariaman, di Jawa pun, ketika anak itu penghasilannya lebih besar daripada orang tua dan adik-adiknya, orang tua itu kecenderungannya itu akan lebih sungkan ke anaknya yang punya penghasilan lebih besar. Dia akan sungkan juga, dia akan sungkan lah bahasanya, dia akan sungkan juga untuk menjodoh-jodohkan anaknya dengan memaksa-maksakan pilihan perjodohan anaknya. Dia akan sungkan, teman-teman. Karena apa? Ya karena yang paling besar uangnya, yang paling banyak penghasilannya di keluarga Fauzana, Fauzana itu sendiri, teman-teman. Bahkan misalnya jangankan adik-adiknya, orang tuanya pun mungkin, kalau saya lihat ini karena saya juga orang Pariaman ya, kita bertetanggaan lah, cuman 20 kilo lah dari rumah Fauzana, kampung saya itu. Dari segi kebiasaan orang-orang Pariaman itu akan sungkan orang tuanya ketika anaknya lebih besar penghasilannya. Maksudnya udah lebih sungkan itu dalam hal menjodoh-jodohkan, menentukan pilihan hidup dan segala macam. Karena apa? Karena di live yang lalu-lalu, live lawasnya Fauzana itu pernah disuruh ibunya untuk segera menikah. Tapi Fauzana bilang begini, tunggulah dulu mak, aku sedang menikmati pitih, maksudnya tunggulah dulu mak, ini aku sedang lagi enak-enaknya menikmati uang hasil jerih payah aku sendiri. Nah itu, teman-teman, itu bukti bahwa ketika Fauzana disuruh nikah sama emaknya, itu sebelum kenal Mas Yun loh, aku lihat live-nya, itu Fauzana disuruh nikah sama ibunya sendiri. Itu Fauzana bilang, tunggulah dulu, aku lagi sedang enak-enaknya nikmati uang. Nah, itulah istilahnya. Itu apa artinya? Itu artinya komentar dari Pak Subari yang mengatakan tidak ada titik temu dalam hubungan Yuna Fauzana karena masalahnya ada di keluarga Fauzana, itu keliru besar. Karena kalau Fauzana ngikut apa kata orang tuanya, harusnya Fauzana udah nikah sebelum ketemu Mas Yun. Karena di live-nya yang lampau itu, live-nya yang lalu-lalu itu ya, live-nya yang di masa lalu itu udah disuruh nikah sama ibunya. Tapi Fauzana sendiri yang menegaskan dia nggak pengen nikah dulu. Dia lagi senang-senang menikmati hasil jerih payahnya itu, teman-teman ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan menjawab komentar dari Pak Subari ini ya. Semoga hal ini bisa menjawab. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Jadi komentar yang mengatakan, Pak Subari yang mengatakan hubungan Yuna Fauzana itu nggak ada titik temu karena adanya masalah di keluarga Fauzana, itu menurut saya itu salah besar. Kalaupun ada yang menjadi rintangan dalam hubungan Yuna Fauzana, itu sebenarnya itu dari Fauzana dan Iyunnya sendiri, kalaupun ada, teman-teman. Karena dari pihak keluarga Fauzana sendiri itu
sebenarnya apa, itu tergantung Fauzananya teman-teman. Karena apa? Karena yang saya jelaskan dari tadi, karena Fauzana itu yang punya tonggak ekonomi paling kuat di keluarganya. Dia yang sepertinya Fauzana sendiri yang apa, merenovasi rumah bapak ibunya jadi sebagus itu teman-teman. Fauzana sendiri juga hasil dari jerih payahnya juga, yang dia juga punya rumah di Kota Padang. Dikabarkan juga Fauzana sendiri yang juga punya rumah di Jakarta teman-teman. Dikabarkan juga Fauzana itu punya usaha emas di Jakarta. Dengan kekuatan ekonomi seperti itu teman-teman, orang tua itu ya pada umumnya secara rasional itu, nggak hanya di Pariaman atau di Jawa Timur ini, pada umumnya orang tua itu pasti akan sungkan untuk mengatur-ngatur perjodohan anaknya. Aku yakin itu hal yang paling rasional itu. Nggak ada lagi penjelasan yang paling rasional itu. Teman-teman ini bisa sendirilah dari kehidupan, dari pengalaman teman-teman, bisa lihatlah di sekitarnya seperti apa. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya. Untuk salah katanya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.